Shalom adik-adik, shalom. Masih ada semangat gak hari ini? Pastinya masih ada dong. Masih semangat, karena apa? Karena Tuhan beserta kita. Jadi hari ini kita akan mulai ibadah Smiling Kids online pada hari ini. Nah, sebelum itu kita akan berdoa adik-adik. Mari tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau masih memberi kami kesempatan untuk ibadah, sekalipun kami ibadah online, tapi tidak mengurangi sukacita kami Tuhan, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Biarlah kami doakan untuk ibadah kami hari ini, berkati dari awal sampai pertengahan sampai akhir. Kau berkati kakak-kakak yang melayani, Kau berkati juga kakak-kakak yang melayani di luar lah. Berkati kakak-kakak yang melayani di belakang layar Tuhan Yesus. Kau berkati kami semua adik-adik yang mendengarkan dimanapun mereka berada, juga Kau berkati biar kami dapat mengerti, dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga kami memiliki sukacita yang berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berdiri adik-adik, Laskar Kristus siap, yes. Sekali lagi kita ulangi, Laskar Kristus siap, yes. Nah, kita akan angkat pujian sama-sama. Mari kita memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, sudah muji dan memuliakan Tuhan. Masih ada semangat adik-adik? Masih dong, jangan capek. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kita kekuatan untuk memujinya. Jadi kita angkat satu pujian sekali lagi. Masih semangat ya? Masih. Karena apa? Karena Tuhan begitu baik. Kita harus memuji dan memuliakan namanya. Mari kita puji Dia sekali lagi adik-adik.
kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya adik-adik duduk kembali di tempat di mana adik-adik berada. Silakan duduk adik-adik. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan adik-adik. Dipersiapkan hatinya, dipersiapkan pikirannya, dipersiapkan matanya, fokus supaya kita tetap fokus mendengarkan firman Tuhan, tidak sibuk sana sini, tidak mengurus sana sini, tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan. Biarlah Engkau memberikan hikmat-Mu, kebijaksanaan, pengetahuan dari Engkau, agar kakak yang menyampaikan firman Tuhan bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik, sehingga adik-adikmu bisa mengerti dan adik-adikmu bisa melakukan dalam kehidupannya, karena Roh Kudus yang memimpin mereka masing-masing, membimbing mereka masing-masing, dan memampukan mereka sehingga mereka mampu melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Salia, amin. Adik-adik, judul renungan kita hari ini adalah Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus. Cerita kita hari ini terambil dari Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Ayat hafalan kita dalam minggu ini terambil dalam Lukas pasal 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jangan lupa dihafal ya ayat hafalannya. Nah adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke tepi Danau Galilea. Sebab di rumah sudah tidak cukup lagi untuk menampung orang banyak yang ingin mendengarkan pengajarannya. Waktu mereka berjalan menuju pantai, banyak orang berbondong-bondong mengikutinya. Mereka harus melewati kantor pajak, di mana setiap orang yang ingin menjual barangnya harus membayar pajak atau cukai. Nah, beberapa orang sedang duduk di belakang meja, menulis dan menghitung uangnya. Salah satu dari mereka bernama Lewi, orang yang memimpin kantor tersebut. Tuhan Yesus berhenti. Dia melihat pada Lewi dan memanggilnya. "Ikutlah aku, Lewi." Lewi mengangkat mukanya dan memandang mata Tuhan Yesus yang penuh kasih. Tuhan Yesus ingin supaya Lewi menjadi muridnya. "Saya akan mengikut Engkau, Tuhan Yesus. Biarlah saya membereskan meja tulis saya dulu sebentar," kata Lewi. Ia menyerahkan buku-bukunya kepada orang yang lain. Kemudian dia pergi dan mengikut Yesus. Sesampainya di pantai, Tuhan Yesus duduk di sebuah perahu yang sedang ditambatkan, dan semua orang yang mengikutinya pun ikut mencari tempat masing-masing, termasuk Lewi. Mereka semua berusaha mendapatkan tempat yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Kemudian, Tuhan Yesus pun mulai mengajarkan tentang kerajaan Allah. Semua orang memperhatikan Yesus. Nah, bagaimana dengan Lewi? Oh, dia juga sedang mendengarkan ajaran Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah Yesus selesai berbicara, Lewi mendekatinya. "Tuhan Yesus, datanglah ke rumah saya malam ini. Saya akan menyiapkan makan malam untuk Tuhan dan murid-murid yang lain," katanya. "Saya juga akan mengundang beberapa teman saya. Kami semua ingin sekali mendengar perkataan-perkataanmu." "Baiklah, aku akan datang," Tuhan Yesus berjanji.
Nah, Tuhan Yesus makan di rumah Lewi. Pada malam hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang ke rumah Lewi. Di sana, Lewi sudah menunggu kedatangan mereka. Dia sudah mempersiapkan makanan yang enak. Ruang tamunya diubah menjadi ruang makan dengan meja-meja dan lampu di mana-mana. Teman-teman Lewi duduk di bangku yang mengelilingi meja. Di antara mereka ada para pemungut cukai seperti Lewi, tetapi ada juga orang lain yang hidup dan perbuatannya tidak baik. Juga semua orang yang menunggu Tuhan Yesus bukan orang-orang yang baik, tetapi orang yang dijauhi orang lain. Mereka senang sekali karena diundang ke rumah Lewi untuk makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang mengasihi mereka. Nah, adik-adik, teman-teman Lewi menundukkan kepala dengan sopan ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya masuk ke ruangan. Tuhan Yesus duduk di kursi dan Lewi duduk di dekatnya. Kemudian makan malam dimulai. Setelah semua makanan enak dihidangkan, Tuhan Yesus mengajarkan firman Tuhan kepada semua orang yang datang untuk makan malam di rumah Lewi malam itu. Tiba-tiba Lewi berdiri dan berkata kepada teman-temannya, "Mulai hari ini saya akan mengikuti Tuhan Yesus kemanapun dia pergi. Tuhan Yesus sudah memanggil saya untuk menjadi muridnya. Dia adalah guru dan Tuhan saya sekarang, dan saya harus mengikut dia." Semua orang yang mendengarnya terheran-heran. Mereka tahu bahwa ini adalah makan malam perpisahan teman mereka. Lewi akan meninggalkan mereka, tetapi mereka dapat melihat bahwa Lewi sangat senang. Akhirnya mereka semua memuji Tuhan untuk apa yang telah mereka dengar dan lihat pada hari itu. Nah, adik-adik, orang Farisi tidak setuju dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus makan dan minum di rumah Lewi. Ada beberapa orang Taurat, ada beberapa ahli Taurat, dan orang Farisi yang berkumpul di luar. Mereka tidak mau masuk untuk makan bersama dengan orang berdosa dan para pemungut cukai. Mereka diam di luar saja sambil memperhatikan apa yang diperbuat Tuhan Yesus dan orang-orang lain di rumah itu. Tiba-tiba, salah seorang ahli Taurat mendekati murid-murid Tuhan Yesus yang duduk dekat pada jendela dan bertanya kepada murid-murid, "Mengapa gurumu ikut makan bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu?" Tuhan Yesus mendengar pertanyaan tadi dan ia melihat kepada orang-orang Farisi. Kemudian ia menjawab pertanyaan tersebut. "Bukan orang sehat yang memerlukan dokter, melainkan orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya mereka bertobat." Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan dengan kata-kata tersebut. Kalian, orang Farisi, berpikir bahwa kalian adalah orang benar dan melakukan hal yang baik. Kalian tidak memerlukan aku, juru selamat dunia. Tapi orang-orang yang duduk di sini sadar bahwa mereka sudah sering melakukan apa yang tidak benar. Mereka membutuhkan aku, dan aku dapat menolong mereka untuk berubah dan menjadikan mereka orang yang melakukan hal-hal yang benar. Setelah makan malam selesai,
semua orang pulang ke rumah, tetapi Lewi meninggalkan rumahnya dan pergi bersama Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dia sudah dipanggil untuk menjadi salah satu murid Tuhan juga. Jadi adik-adik, Lewi yang tadi merasa diasingkan oleh orang-orang. Jadi adik-adik, Lewi yang tadi merasa diasingkan oleh orang-orang di Kapernaum. Akhirnya mengalami sukacita. Lewi bersukacita karena Tuhan Yesus mau bergaul dengannya. Juga mengasihi orang-orang. Aduh, salah. Jadi, adik-adik, Lewi yang tadinya merasa diasingkan oleh orang-orang Kapernaum, akhirnya mengalami sukacita. Lewi bersukacita karena Tuhan Yesus mau bergaul dengannya. Walaupun dia adalah orang yang dijauhi oleh banyak orang. Lewi tahu bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi orang-orang berdosa sepertinya. Ini adalah kabar baik yang harus didengar oleh teman-temannya. Itulah sebabnya Lewi juga mengundang teman-temannya untuk makan malam yang besar bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun juga senang makan bersama Lewi dan teman-temannya karena Tuhan Yesus ingin hidup mereka yang penuh dengan dosa dapat diubahkan menjadi baik. Sebaliknya, orang-orang Farisi kesal ketika mereka melihat Tuhan Yesus makan dan minum bersama para pemungut cukai dan orang berdosa di rumah Lewi. Karena mereka tidak mau bergaul dengan orang berdosa. Mereka merasa bahwa mereka lebih benar dan lebih baik daripada Lewi dan teman-temannya. Tuhan Yesus pun menegur dan mengingatkan mereka bahwa Ia datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Orang yang merasa dirinya sudah benar akan merasa tidak membutuhkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga ingin menolong kita semua yang sadar bahwa kita tidak selalu baik. Kita tidak dapat mengubah diri kita sendiri. Tapi Tuhan Yesus dapat jika kalian menyesal akan sikap kalian yang buruk dan hal-hal jelek yang sudah kalian lakukan. Dia akan mengampuni dan menolong kalian untuk berubah, untuk dapat bersikap baik dan melakukan hal-hal yang seharusnya kalian lakukan. Itulah artinya pertobatan. Kita pun juga harus menerima orang lain seperti Tuhan Yesus, menerima mereka serta turut bersukacita karena Tuhan Yesus mau menerima dan memulihkan kehidupan mereka. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu boleh membawa perubahan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang akan menolong kami dan mengubahkan setiap sikap hati kami yang tidak baik, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi anak-anak yang mau melakukan setiap hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah hari ini, kita sama-sama berdoa.
Kami mengucap syukur Bapak buat hari ini. Kalau kami bisa mengikuti ibadah online, kami percaya Tuhan itu karena rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Seminggu ke depan Tuhan, kami percaya juga bahwa Engkau akan melindungi kami Tuhan, sehingga kami bisa kembali untuk mendengarkan firman-Mu untuk minggu depan Tuhan. Kami percayakan Tuhan hidup kami di dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai setiap sekolah kami Tuhan. Engkau memberkati setiap apa yang kami lakukan. Engkau yang menyertai setiap orang tua dan keluarga kami Tuhan. Kami percaya Bapa, perlindungan Roh Kudus itu selalu ada di dekat kami Tuhan. Engkau yang menyertai kami biar kami bisa berkumpul bersama-sama lagi untuk beribadah online minggu depan. Terima kasih Tuhan, hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah di penghujung ibadah kita hari ini adik-adik. Terima kasih adik-adik. Tuhan berkati. Tetap semangat terus melayani Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dadah.